Selamat siang Bang. Siang. Dalam rangka apa Bang kira-kira kemari ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nih? Terima kasih. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Saya di sini hadir ke Pengadilan Lubuk Pakam dalam rangka undangan mediasi atas gugatan terhadap saya sebagai tergugat, di mana saya digugat oleh oknum, ya, karena dengan tuduhan pencemaran nama baik. Saya di sini juga heran, ya. Saya ini korban. Saya membuat laporan lebih kurang Maret 2023 di Polrestabes Medan dengan laporan dugaan penipuan dan penggelapan, karena saya ada melaksanakan transaksi jual beli berupa barter satu bidang tanah yang lebih kurang hampir 1 hektar dengan salah satu oknum yang berinisial RT, ya. Kami sepakat mengadakan barter dengan saya diberikan uang 50 juta, mobil 1 unit Escudo tahun 95 dan pakaian 10.000 piece. Namun pakaian tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, di mana pakaian tersebut tidak cocok dan banyak yang sudah lapuk dan koyak. Atas dasar itu saya somasi yang bersangkutan. Karena tidak diindahkan, akhirnya saya buat laporan secara resmi ke Polrestabes Medan. Namun sering waktu berjalan, LP tersebut keluar SP3. Setelah SP3 keluar, di sini saya malah digugat dengan alasan tuduhan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik apa yang saya lakukan kepada penggugat? Saya hanya menaikkan di media bahwasanya saya membuat laporan di Polrestabes Medan dan mohon ditindaklanjuti oleh penyidik. Itu yang saya buat. Bukan saya mencemarkan nama baik dia dalam arti kata barbar, tidak ada. Saya pun di situ menyebut saya sebagai korban meminta kepada Polrestabes Medan dan jajaran untuk segera mengapresiasi laporan saya, menindaklanjuti laporan saya. Itu yang saya buat. Tapi kok saya pula yang digugatnya dengan alasan telah mencemarkan nama baik dan meminta kerugian material, ya, kerugian moral lebih kurang 10 M kalau nggak salah saya. Udah itu biaya perkara dia untuk pengacara 50 juta, biaya melobi masyarakat 200 juta, dan saya di situ dalam gugatan itu dituduh arogan, dituduh degil, ya, oleh oknum yang menggugat saya. Apa yang saya degilkan, apa yang saya arogankan, saya juga nggak tahu. Jadi saya minta kepada Pengadilan Lubuk Pakam mohon untuk mengkaji ini lebih tidak transparan dan meminta gugatan ini untuk dibatalkan, karena di sini saya korban, ya. Saya korban karena tidak sesuai dengan yang kami sepakati, dan barang yang dijanjikan 10.000 piece itu baru 6.000 piece yang saya terima, dan itu saya sudah pulangi kembali semua sama dia karena tidak cocok. Tapi kok setelah ini saya pula yang digugat dan dikatakan degil, arogan, digugat lagi dengan biaya-biaya saya harus membayar 1 hari 2 juta. Semenjak perkara ini kan saya tengok agak rancu gugatan tersebut. Itu harapan saya kepada Ketua Pengadilan dari Lubuk Pakam yang terhormat untuk mengkaji ini lebih dalam dan membatalkan gugatan tersebut. Terima kasih. Ini ada di sebelah saya pengacara saya, dari saya mohon tanggapan. Terima kasih kepada pengacara. Kira-kira di dalam laporan mediasi tadi tanggapan pengacara kira-kira bagaimana Pak? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan sebelumnya, saya Yuda Efraim Karo-Karo selaku kuasa daripada tergugat Bapak Adi Warman Lubis. Ya, pada hari ini tadi kita sudah melaksanakan mediasi pertama, yang dimana mediasi tadi diupayakan untuk kedua belah pihak berdamai. Nah, hasil mediasi tadi masih ada mediasi lanjutan di hari Rabu berikutnya untuk mengupayakan perdamaian. Ya, sebenarnya kalau mengenai perdamaian ini ya kita terbuka tidak menutup kemungkinan untuk perdamaian. Namun perdamaian yang dimaksud itu kan harus jelas seperti itu. Saya ceritakan sedikit, saya jelaskan sedikit apa yang dijelaskan oleh tergugat ini, Bapak Adi Warman Lubis. Benar semua yang diterangkan tadi. Nah, sebenarnya di sini ceritanya yang menjadi korban klien saya. Kok ini malah klien saya yang digugat? Klien saya yang mengalami kerugian karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian. Nah, terhadap gugatan itu kita akan tanggapi, kita akan ikuti, kita akan lawan balik. Namun untuk semua itu
tetap kita hormati proses hukum di pengadilan, yang mana barusan tadi telah selesai mediasi dan masih ada mediasi lanjutan. Ya kita berharap ya kalau bisa berdamai ya kita tidak menutup kemungkinan, kalaupun tidak terjadi mediasi kita akan ada gugatan hukum. Kita akan balas, kita akan membuktikan sampai nanti putusan pengadilan membuktikan siapa yang benar siapa yang salah. Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan, saya berharap selaku kuasa hukum daripada tergugat agar majelis hakim atau ketua pengadilan negeri Lubuk Pakam lebih bijak dan arif untuk melihat bagaimana sebenarnya kasus ini dan proses kasus ini berjalan. Artinya harus terungkap dan terang benderang bagaimana jalan ceritanya. Dan saya berharap agar majelis hakim bisa memutus perkara ini dengan bijaksana. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Kira-kira Pak, setelah ada mediasi tadi dilakukan di dalam sidang tersebut, kira-kira apa hasilnya Pak kita peroleh dari sidang tersebut? Terkait hasil mediasi tadi sebenarnya belum ada keputusan mengenai masalah sepakat berdamai atau tidak. Cuma tadi hasil mediasi tadi mediator memintakan agar para pihak ini, kedua belah pihak, penggugat dan tergugat melakukan pertemuan di luar lah, karena kan sifat daripada permasalahan ini kan ada suatu hal yang tidak cocok. Jadi dimintakan tadi supaya ada pertemuan di hari Minggu ini, karena ada terkait jual beli barang ini sebenarnya, atau barter barang. Oh begitu Makanya Pak ya. kita lihat nanti bagaimana nanti pertemuan di hari Minggu ini, apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai ya berarti kita sampaikan nanti di mediasi berikutnya, ya kita mau menerima tawaran daripada si penggugat ini. Kita lihat dulu lah bagaimana proses mediasi ini berjalan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Nanti kita lanjutkan lagi untuk acara berikutnya. Terima kasih. Sebelum ditutup perlu saya tambah sedikit. Sebenarnya saya juga di sini agak aneh ya. Saya yang jadi korban, kok saya digugat. Tapi itu hak siapapun untuk melakukan gugatan. Namun sekali lagi kita minta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk lebih memutuskan ini ataupun melihat ini secara transparan, secara terang-benderang sesuai dengan hukum yang sebenar-benarnya, yang benar-benar yang berkeadilan, ya, agar jangan menjadi nantinya satu permasalahan ke depan di mana asumsi yang ya mohon maaf nanti jangan ada hukum ini jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar ini benar-benar memberikan. Kita juga sudah surati melalui lembaga baik Kejati Tisu, baik juga Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan pihak terkait ini melalui lembaga kita, karena sebetulnya saya Ketua Umum TKN Kompas Utara sebagai kontrol sosial, pemantau kinerja aparat dan sipil. Kita semua rekan dan kita di sini tidak ada yang kita ada-adakan. Kalau A kita bilang A, B kita bilang B. Saya murni di sini korban. Karena sampai sekarang pakaian yang dijanjikan 10.000 piece, 1 piece pun saya belum terima dan sudah saya kembalikan ke penggugat. Kok saya pula digugat? Ya, saya dan aneh. Dan di gugatan tersebut pasal 6 dan 7 bunyi sama, 89 sama, 10 11 sama. Dan di situ diterangkan gugatan dia uang 200 juta untuk mengumpulkan masyarakat yang mana? Untuk biaya kerugian moral dia 10M atau kalau nggak salah, dan biaya pengacara 50 juta. Itu mohon Pak Hakim Yang Mulia untuk melihat ini secara lebih bijaksana, secara berkeadilan. Terima kasih, salam hormat kami kepada Yang Mulia Bapak Hakim Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.